wasiat yang terbesar daripada Rasulullah kepada umat Islam sebenarnya yaitu Al-Quran. Mari kita buka surat 25 Al-Furqan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahzura. Berkata Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu suatu yang tidak diacukan. Artinya permintaan Nabi kepada kita itu agar tidak mengacukan Al-Quran, tidak mencuekkan Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang lari dengan Al-Quran, maka jelas setan akan bersama dia. Al-Quran, ketika dia lari dengan Quran, maka otomatis bergantian, setan yang menggantikan. Makanya kita harus lebih dekat dengan Al-Quran, ya kan? Seperti itu. Nah, kadang manusia itu dekat dengan Al-Quran, seakan-akan dekat, cuma sebatas bacaan Al-Quran Arabnya atau hafal Qurannya. Tapi ada kesetanan. Kok ketika kamu lepas dari Al-Quran, maka setan pun mengikutimu, ya kan? Seperti itu. Itu juga diulang oleh Allah di dalam Al-Quran surat 7 175 ya. Bukan surat 7 175. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 175. Artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami atau pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Lalu dia ikuti oleh syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Jadi kalau kita lepas dari ayat Al-Quran, setan yang mengganti. Artinya ketika kita, tapi ternyata juga banyak orang hafal Quran itu malah diikuti setan, atau dia sering nyebut Allah atau berzikir dengan setan karena dia nggak paham, ya kan? Seperti itu, melepaskan isi dari kandungan Quran. Makanya wasiat terbesar Nabi itu ya Al-Quran. Makanya ada manusia bersyukur, ya Allah, kau turunkan isi Quran, tidak kau bengkokkan di dalamnya. Coba buka surah Al-Kahfi ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-18 Al-Kahfi ayat ke-1. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab atau Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Jadi kalau ada orang yang bersyukur dengan Al-Quran, kenapa? Karena Alhamdulillah, kalau kita bisa baca Alhamdulillah biasanya kenyang, habis makan, Alhamdulillah, dapat uang, Alhamdulillah. Tapi kan di dalam Al-Quran tidak ada orang dapat Quran itu Alhamdulillah. Ini ada orang di dalam Al-Quran di surah 18 kafir tadi, Alhamdulillahilladzi unzila fil kafir litasko, tidak kau bengkokkan, seperti itu. Nah, tema malam hari ini yang cukup besar ciri-ciri setan pada diri manusia yang kita tidak sadari, ya kan? Kadang-kadang kita nggak ada di bumi ini orang ngakunya dirinya setan, tapi sebenarnya dia lagi setan gitu, ya kan? Ketika dia merasa lebih baik, ya, terus dia menyalahkan orang lain, ya, terus dia mencari kesalahan orang lain. Nah, itu pada ciri dia itu berarti ada mewarisi sifat-sifat setan pada dia, karena dia tidak tahu bahwa dia sedang posisi merasa lebih baik, seperti itu. Yang kedua, ya kan? Pertama, kadang kita sering dengar orang-orang mulai dengan pintu angan-angan kosong atau keinginan. Pintu setan itu ketika ada siapapun di depan kita atau di samping kita atau di kanan kita, ketika dia masukkan sebuah angan-angan atau keinginan, nah, ketika kita mengikuti, jangan-jangan ini orang setan gitu, seperti itu. Dan cirinya salah satunya orang setan itu jago dalam nasihat. Tapi yang pertama, pintu ciri setan itu ketika dia masuk pintu angan-angan atau keinginan-keinginan. Mari kita buka dalam Al-Quran surat 4 119 sampai 120. Surat 4 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Surat keempat An-Nisa ayat 119. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Coba dibaca ulang lagi ayat 19-nya. 19-nya. Ya, 119. Itu benar sama. Apa 17? 116. Surat 419. 419 kan? Iya, ini tadi 119. Ayo. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Satu. Dan akan membangkitkan angan-angan kosong. Jadi apapun angan-angan, baik dia ketika masuk angan-angan, akhirnya kita punya keinginan, angan-angan. Nah itu ciri-ciri setan tuh. Bahkan kita bagian memberi angan-angan. Bisa juga dalam diri kita setan gitu. Kita coba itu seperti itu. Terus Pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya. orang yang sudah masuk angan-angan setan, maka dia logika akalnya berubah. Ya kan? Pengen kaya itu dengan cara apapun, ya kan? Misalnya dia kalau pengen kaya, dia intelektual atau apa, keluar dari akal pikiran, akal original, akal yang diberikan oleh Allah karena tersebab angan-angan tadi, maka dilanggar juga. Kalau pengen kaya, lo potong ayam hitam, dikerjain oleh dia itu, karena gak masuk angan-angan kosong tadi, seperti itu. Apalagi yang lewat, dia lewat agama, ya kan? Nah itu setan salah satunya masuk pintu-pintu angan-angan. Nah siapapun dia, manusia apapun dia, ketika dia memberikan angan-angan kita harus gunakan akal original, masuk akal atau tidak, ya kan, seperti itu. Atau kita tidak sadar bahwa kita memberikan bagian angan-angan itu, seperti itu. Nah makanya ketika orang berikan angan di luar dari akal original atau akal normatif, berarti hati-hati. Nah biasanya banyak sekali orang-orang pengen kaya, pengen berduit, masuk dari pintu angan-angan. Nah mengakibatkan terjebak. Akhirnya punya utang, pinjam uang sana sini sampai 1,5 M, sampai berapa 1 juta. Yang dulunya nggak punya utang, akhirnya punya utang karena dia pengen sesuatu yang jebakan-jebakan, pintu-pintu dari angan-angan tadi, seperti itu. Terus lanjutkan, ya kan? Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Nah itu dia, ini kan kayaknya motong binatang ternak, ya kan? Terus motong ayam hitam atau apa di luar dari itu. Ini masih kasar. Ada yang lebih lagi, kamu amalkan ayat Quran seperti ini, baca surah Al-Waqiah setiap subuh, itu perspektif seperti itu, seakan-akan, dan akhirnya pemalas. Aslinya pemalas, ya nggak mau kerja, ya hanya baca surah Al-Waqiah 1000 kali, 10 kali, biar cepat angan-angan kosong atau cita-cita itu tidak sampai. Padahal secara logik dia nggak pernah belajar dan juga usaha. Nah yang kalau seperti motong ayam jantan atau apa itu masih kelihatan, tapi yang lebih halus lagi melewati fitur agama. Lanjutkan 120-nya atau 20-nya. Terus Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. hati-hati dengan janji-janji. Banyak sekali di umat Islam itu terjebak dengan janji-janji, ya, janji-janji yang menyebabkan angan-angan kosong, menghayal, nggak tidur gitu kan, seperti itu. Dan mencari uangnya tidak melalui proses, ya. Terus dia bertapa di kuburan atau beritikaf di masjid, tidak bekerja sama sekali, ya kan, seperti itu. Nah itu
Akibat jangan-jangan diri kita sudah terjebak dalam pintu setan gitu loh, seperti itu. Pertama diajak, yang kedua diri kita sudah kemasukan di dalam diri kita adalah janji-janji tadi, akhirnya tidak bisa tidur di luar. Kalau kita lihat orang-orang kaya di dunia ini, seperti orang kaya dunia itu pencari, yang punya Google, ya kan. Terus kalau di Indonesia yang kaya seperti punya Alfamart dan lain-lain, itu punya usaha, bekerja, bukan kita duduk betapa seperti itu. Nah, kenapa umat Islam ini begitu banyak tidak miskin-miskin? Ya saya tadi terlingkar dari angan-angan kosong, dan dia nggak sadar bahwa dalam posisinya sudah terjebak di dalam dirinya setan pada ciri itu, gitu istilahnya. Itu salah satu setan masuk dari pintu angan-angan dan janji-janji. Padahal itu tipu belaka saja. Nah, itu ciri-ciri. Berarti dalam diri kita tidak sadar bahwa kita sedang dalam posisi terjebak dalam bentuk angan-angan setan. Bisa juga setan pada dari kawan kita yang awal pertama-tama kita jadi setan beneran, dan kita tidak sadar bahwa kita jadi setan gitu, seperti itu. Nah, yang kedua ciri setan pada kita itu salah satu dia masuk cirinya yang ketiga itu salah satu cirinya suka berselisih, ya kan? 1753. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-17 Al-Isra ayat 53. Artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan. Jadi kalau ada orang mengajak perselisihan di suatu ini, ngajak perselisihan, itu setan. Ciri-ciri setan itu dia mengajak itu perselisihan agar kita berselisih. Nah, kalau kita sudah terjebak akhirnya berselisih, akhirnya timbul perselisihan yang lebih panjang, kan lebih baik potong. Maka kalau diri saya ada teman atau siapapun, saya potong langsung. Jangan sampai sifat berselisih itu menjadi berkembang biak, akan membuat suatu keributan. Ya, jadi ketika kita tahu bahwa ini ciri setan, kalau kita pengen ada siapapun dia di depan kita atau di belakang kita, ya kita minimal menghindar. Kenapa? Karena ciri setan yang ketiga suka mengajak berselisih, ya, bukan mengatakan yang benar gitu, seperti itu. Jadi yang harus kita hati-hati, setan salah satunya itu, ya kan, ngajak pintu berselisih, ya kan. Nah, ketika ada orang mengajak kita berselisih, ya kan, perselisihan, dan membuat satu program perselisihan, itu ciri setan yang ketiga, suka ngajak berselisih. Nah, makanya kalau saya tahu seperti ini, saya potong, ya kan, karena dia terjebak dari bentuk perselisihan seperti itu. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa diri kita bagian dari suka berselisih, ya kan, suka merasa bahwa kita itu lebih baik, merasa lebih baik pada diri sendiri, ya kan. Nah, ketika kita merasa lebih baik, merasa kita paling suci, merasa paling benar, berarti ciri setan pada diri kita itu sudah ada pada diri kita, karena kita merasa lebih baik, ya kan, seperti itu. Maka ciri setan pada diri kita, yang satu tadi suka masuk angan-angan kosong, yang kedua masuk dari janji-janji, yang ketiga tadi suka berselisih, dan yang keempat bukan sekedar tadi banyak sekali, salah satunya setan tadi masuk dalam pintu ketidaksadaran, ya kan. Ketidaksadaran membuat kita lupa ingat dengan Allah, seperti itu. Surat 5 Al-Maidah ayat 90-91. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-5 Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Khamar itu sukarun, berjudi itu bertaruh, berhala, mengundi nasib,
ya kan? Itu sebagian melupakan luar daripada proses-proses Tuhan. Padahal Allah menunjukkan bahwa Allah menciptakan diri kita saja itu 9 bulan 10 hari bahkan lebih, itu berproses. Ya, indah kuduk-kuduk jadi. Nah, ketika setan salah satunya orang mencari uang dengan membunuh nasib seperti itu, tidak bekerja, malas-malasan, akhirnya penuh dengan angan-angan. Nah, dia tidak sadar seperti itu. Terus lanjutkan sebelum satunya. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan. Jadi dan ketika kebencian. setan itu menimbulkan perselisihan, kalau kita ada suatu golongan atau kelompok atau grup yang membuat menimbulkan perselisihan di dalam grup itu, ya kan, kita harus cut. Jangan ditunaikan, jangan diterapkan. Karena apa? Karena virus ini akan menular kepada yang lain, maka menimbulkan permusuhan. Terus permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan. jadi bukan sebab khamar, memang salah satunya materinya khamar, tapi banyak orang yang nggak minum, ada permusuhan, kebencian, ada banyak sekali, banyak yang berselisih, kebencian kita lihat di musim kampanye, musim pemilihan presiden, sampai berselisih, sampai permusuhan, tidak berteguran dengan saudara sendiri, tidak berteguran sesama Islam, terus mengajak kebencian, menghasut. Nah, ini kita tidak sadar bahwa kita itu lagi dalam bentuk posisi terjebak dalam bentuk energi setan seperti itu. Jadi sampai hari ini ya kita lihat orang-orang intelektual, ya kan, menghasut, mengajak kebencian, ya kan, kebencian atas nama ya kebenaran, semua merasa benar, ya, timbulnya persisian sesama-sama beragama, sama-sama intelektual, gitu kan. Nah, salah satunya tadi tidak sadar ini menimbulkan hidup obat tadi yang tidak sadar bahwa itu saudaranya sendiri, akhirnya permusuhan dan kebencian itu saudaranya sesama muslim. Bahkan saudara sekandung bisa saling bermusuhan. Kita lihat aja di musim pemilihan presiden gitu, seperti pemilihan ini, akhirnya benci sama-sama ini. Kenapa? Dia tidak minum khamar gitu. Karena timbul kebencian dan permusuhan. Nah, kita lihat hari-hari ini, kita lihat di TikTok, di Facebook, penuh dengan kebencian, permusuhan. Saya kalau di media Facebook itu atau di TikTok saya matiin. Lebih baik saya dengar lagu gitu. Karena apa? Akhirnya timbul kebencian, permusuhan. Hati kita dipenuhi kebencian, permusuhan. Nah, ini kita sudah terjebak dalam lingkaran setan yang tanpa kita sadari. Seperti itu. Itu cirinya. Nah, ciri yang lain dari bentuk setan pada diri kita yang kita tidak sadari, salah satunya kita boros. 17:27 Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-17 Al-Isra ayat 23. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan. Kenapa setan itu bagian dari pemboros? Kalau kita hobinya boros, tidak memberi suatu barang yang berguna, akhirnya kita nggak mau bersedekah karena boros pentingan kita. Maka pemboros-pemboros itu saudaranya setan, karena uangnya tidak memanfaat sama sekali, pemboros namanya, ya kan? Mau yang tak berguna, akhirnya numpuk seperti itu, ya kan? Nah, itu pemboros-pemboros saudaranya setan. Nah, ini kita nggak sadar bahwa kita sudah ciri setan pada diri kita yang kita tidak sadari bahwa kita boros dan bagian dari setan. Artinya bukan kita boleh kita belanja, tapi artinya sifat boros itu nggak disukain, seperti itu. Nah, lawan dari boros itu kikir, seperti itu. Nah, kikir pun juga Tuhan tidak mau gitu kan, karena pemboros-pemboros saudaranya setan. Surat 2, ya kan, surat
surat 2 Al-Baqarah 268 ya. Ya. 268. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat kedua Al-Baqarah ayat 268. Artinya, syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya. Dan boros kita tidak boleh, kikir kita tidak boleh. Karena orang yang boros tapi tetap dia kikir, ya kan? Kenapa boros itu saudara? Karena kikir, ya. Karena kikir juga setan gitu seperti itu. Jadi artinya boros itu saudaranya setan karena dia kikir. Karena kikir itu pelit. Padahal Allah memberikan karunia ketika kita mau berbagi, ya kan? Dan ciri setan, kita nggak sadar bahwa setan itu pada diri kita, bahwa kita mempunyai sifat boros, punya ciri boros, punya ciri kikir. Nah itu bahwa dalam diri kita nongkrong setan pada diri kita seperti itu. Yang kedua, setan itu nggak mau nolong pada manusia. Surat 25:29. Surat 25 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat ke-25 Al-Furqan ayat 29. Artinya, sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan ada syaitan itu tidak mau menolong manusia. Jadi kalau ada manusia nggak menolong manusia, bukan serama ya. Karena bahasanya bukan lil muslimin atau mukminin, tapi manusia. Ada orang jatuh, lihat agamanya dulu gitu. Kalau tidak ada jiwa sosial, nggak suka nolong manusia, dia sudah digerogoti setan pada dirinya, ya kan? Artinya kita nggak sadar bahwa setan sudah nongkrong di kita. Ciri setan pada kita yang tidak suka nolong manusia. Satu, dia boros. Yang kedua, dia kikir. Yang ketiga, dia suka berselisih. Dan ciri yang ketiga itu masuk angan-angan kosong, ya. Terus juga dia janji tadi, angan-angan kosong. Nah, salah satu masuk situ, ya kan? Makanya setan masuk dari pintu pemboros gitu, masuk dari pintu kikir, masuk dari pintu tidak mau nolong manusia, seperti itu. Nah, ciri-ciri setan pada diri kita itu kita nggak sadarin, seperti itu. Yang membuat kita jangan-jangan kita sendiri setan gitu, seperti itu. Ya. Nah, yang selanjutnya, setan itu merasa lebih baik. Ketika ada orang merasa lebih baik, berarti ada sifat energi negatif setan pada dirinya, karena dia merasa lebih baik. Ketika merasa lebih baik, dia pasti punya sifat menyalahkan orang lain. Itu Allah jelaskan di surat 38 ayat 76. Surat 38 ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-38 As-Sad ayat 76. Artinya iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Terus Allah firman, maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang terkutuk. jadi akibat keluar dari kebahagiaan, keluar dari surganya Tuhan, karena kita merasa lebih baik. Ketika kita merasa lebih baik, merasa lebih benar, dan menyalahkan orang lain, itu jelas bahwa surga jauh dari kita. Karena surga tidak ada pintunya bagi orang-orang yang merasa lebih baik. Iblis kurangnya apa? Dekat dengan Allah. Iblis itu, karena dia merasa lebih baik daripada Adam ketika diciptakannya, maka menyebabkan setan pada dirinya. Nah, ciri-ciri setan seperti ini banyak sekali, ya kan? Dan setan dari masuk pintu macam-macam pun seperti itu. Nah, satu lagi, surat 36 Yasin ayat 60. Surat 36 Surat ke-36 Yasin ayat 60. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu.
Nah, itu. Jadi musuh kita yang nyata itu sebenarnya setan, bukan saudara kita. Tapi bisa jadi wujud setan yang pada diri kita sendiri atau orang-orang yang di depan kita, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita tidak ada setan pada diri kita? Kata orang baca ayat kursi, ya kan? Agar setan tidak masuk dalam kita, ya kan? Seperti itu. Kalau sifat-sifat Allah keluar dari kita, maka yang ada sifat setan, ya kan? Allah itu sangat kasih sayang. Keluar dari kasih sayang, setan berada di kita, ya kan? Allah itu sangat tidak suka dengan perselisihan. Ketika kita suka berselisih, maka sifat Allah keluar daripada kita. Allah itu tidak merasa lebih baik, tawadhu kita seperti itu. Nah, ketika kita merasa lebih baik, ada setan. Walaupun setiap hari kita menyebutkan zikrullah seperti itu. Makanya orang yang jauh dari Al-Quran itu jelas-jelas dia akan bergantian. Setan yang memberikan petunjuk kepada kita, bukan Allah yang memberi petunjuk. Makanya yang lebih baik lagi ketika setan itu masuk, sifat setan itu masuk dalam bentuk teologis atau ketuhanan pada diri kita. Maka banyak orang mengatakan ayat kursi itu adalah pengusir setan. Sebenarnya ayat kursi adalah diawali kita menjadi mengisi diri kita bersama kepada kita. Ketika Allah bersama kita, jelas setan nggak akan menyatu dengan kita. Makanya di surat kursi itu, coba buka surat 2 Al-Baqarah 255 ayat kursi. Kenapa ayat kursi adalah ayat pengusir setan? Bismillahirrahmanirrahim. Surat kedua Al-Baqarah ayat 255. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Jadi Allah la ilaha illallahul hayyul qayyum itu Allah, tiada Tuhan selain Allah. Keluar dari Allah berarti setan menyatu dalam kita. Yang kedua, Allah terus mengurus makhluknya. Artinya ketika Allah menyatu kepada diri kita, energi positif Allah masuk ke dalam, pasti energi negatif keluar, seperti itu. Nah, salah satunya agar Allah itu selalu bersama kita, kita harus bersama Allah. Nah, salah satu bersama Allah itu yaitu takwa dan berbuat baik. 16:128. 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-16 Al-An'am ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Satu, Allah beserta orang yang takwa berbuat baik. Ketika Allah beserta berarti Allah bersama dengan orang yang takwa berbuat baik. Ketika Allah bersama kita, otomatis setannya keluar pada diri kita. Kuncinya takwa dan berbuat baik, seperti itu. Maka setiap ibadah kita diarahkan takwa, karena orang yang takwa itu, kenapa Allah beserta dengan orang takwa? Kenapa Allah beserta orang yang berbuat baik? Ya kan? Ketika Allah beserta, maka setan keluar. Ya kan? Nah, artinya itu satu. Yang ketiga, Allah beserta orang yang sabar. Ya kan? Surat 2 Al-Baqarah 153. Surat 2 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat kedua Al-Baqarah ayat 153. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janjikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Beserta takwa, berbuat baik dan sabar. Jadi kalau kita artinya beserta orang yang sabar, beserta orang yang takwa, beserta orang berbuat baik, maka disitulah sifat kesetanan kita hilang.
Nah, takwa ini yang harus, takwa itu apa, muhsinin itu apa, sabar itu apa, seperti itu. Agar sifat-sifat Allah itu pada diri manusia. Itu baru berserta, bukan menyatu. Kalau kita ingin menyatu lebih dalam lagi, berdarah daging, seperti Allah menyatu dalam dirimu sendiri. Aku memilihmu untuk diriku, kata Allah. Nanti kalau Allah memilih untuk diri kita, berarti yang ada Allah, seperti itu. Dan itu butuh proses panjang untuk itu. Minimal takwa misalnya. Allah beserta orang yang takwa. Kalau Allah beserta orang takwa, kebaliknya setan beserta orang tidak bertakwa. Nah, takwa itu apa? Kalau pengertian takwa itu melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, begitu banyak perintah Allah dan begitu banyak larangan Allah. Makanya ketika kita minimal, bukan maksimal, minimal sebagai manusia mempunyai ciri-ciri ketakwaan itu, ya. Kenapa orang takwa itu beserta Allah? Karena orang bertakwa itu dijauhkan kesalahan, diberikan furqan oleh Allah. Surah 8 Al-Anfal ayat 29. Ayat berapa aja? Surah 8 Al-Anfal ayat 29. Surah ayat 29. 29. 8 Al-Anfal ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi ciri orang bertakwa, kenapa Allah beserta orang takwa? Ya kan, kebalikan. Jadi kalau ngomong setan, kalau punya sifat ketakwaan, kenapa Allah beserta orang bertakwa? Salah satunya orang takwa itu diberi furqan. Furqan itu pembeda hak dan batil. Manusia sampai kapanpun tidak bisa membedakan mana yang hak dan batil. Yang bisa membedakan hak dan batil itu hanya Allah. Yang bisa memisahkan ada diri kita, ada setan yang hak dan batil, hanya Allah. Manusia tidak bisa, ya kan? Karena Al-Furqan itu anugerah. Makanya hai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, hai orang beriman, jika kamu bertakwa kepada, niscaya Dia akan memberikan furqan. Jadi furqan itu pembeda hak dan batil, itu pemberian atau anugerah oleh Allah. Bukan kita bisa membedakan. Namanya furqan. Jadi misalkan hak dan batil itu yang bisa mampu membedakan ini hak dan batil bukan seorang kiai, bukan seorang ustadz, bukan. Tapi yang bisa membedakan itu hanyalah Allah. Dan Allah akan memberikan furqan, Allah akan memisahkan yang hak dan batil itu hanya kepada orang yang takwa. Nah, salah satunya orang takwa seperti itu. Makanya yang kedua, orang yang takwa itu selain dia diberikan furqan, dia juga diampuni sebuah kesalahan. Seperti Nabi Yusuf itu dapatkan furqan, dibedakan, diriakan hak dan batil. Karena apa? Karena dia takwa, seperti itu. Makanya Allah beserta orang yang bertakwa, ya kan? Salah satunya diberikan furqan yang bisa bedakan batil, yang berikan karunia. Nah, yang ketiga diampuni kesalahannya. Nah, ciri orang takwa yang tingkat dasar sekali, yang harus kita lakukan pada diri kita, penangkal sifat setan pada diri kita, yang bisa mengusir setan pada diri kita, hanyalah Allah. Nah, bagaimana berarti mengganti dalam diri kita hanya ada Allah pada diri kita, yaitu ketakwaan kita tadi. Nah, ciri orang takwa itu apa? Ya, agar minimal setan itu keluar pada diri kita. Surat 3 Al-Imran ayat 133, 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ketiga Al-Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga seluas langit dan bumi itu disediakan orang bertakwa. Maka di dalam surga itu nggak ada setannya. Kenapa? Karena orang yang bertakwa. Maka ciri orang bertakwa itu yang dia selalu mohon ampun.
Silakan mohon ampun, dia selalu mohon ampun ketika salah minta maaf. Itu cirinya, ya kan? Apakah cukup belum? Dia harus berserta, bukan sekedar mohon ampun, beristighfar setiap hari. Dia harus ada nilai perbuatan. Lanjut ke 34-nya, ya kan? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Allazi yang yunfiquna fi sharawatara, gemar memberi, gemar menafkahkan, gemar berbagi, gemar sedekah. Baik lapang maupun sempit. Lapang dia lakukan, sempit dia lakukan. Kalau jiwa-jiwa sosial dirinya tidak disuruh atau tidak disuruh menjadi pola sebuah kehidupan, ada jiwa nafkah, jiwa memberi, jiwa menolong, maka dalam dirinya ada jiwa ketakwaan kepada dirinya, cirinya. Selain dia mohon ampun, dia rajin bermohon ampun, dia punya ciri suka berbagi dalam sempit, ya kan, seperti itu. Yang kedua, orang-orang yang menahan amarahnya. Orang-orang yang menahan amarah. Amarah dengan marah beda. Amarah itu kebencian, permusuhan. Itu amarah. Kalau marah ya normatif. Marah beda dengan amarah. Yang nggak boleh itu menahan amarah. Marah itu boleh kalau salah. Yang nggak boleh itu karena kita amarah. Amarah itu karena kita marahi orang, karena kita benci dengan dia, karena kita iri dengan dia, karena kita dengki. Itu amarah namanya. Maka dia menahan amarah. Menahan amarah itu menahan. Dia nggak mau karena dia takut marah karena kebencian, marah karena keirian, marah karena kecemburuan, seperti itu nggak boleh, ya kan? Tapi kita sebagai marah ya marah aja. Marah bukan karena kita sayang, marah karena kita perbaikan, marah kita mengingat itu boleh. Tapi yang nggak boleh marah karena kita benci dengan orang itu, marah karena kita dengki, itu namanya amarah. Itu ciri. Jadi dia mampu menahan amarah. Dia nggak mau marah karena di dalam dirinya, dalam diri kita itu, karena kita marah dia karena kebencian, kita marah karena keirian dia. Kalau kita marah dengan dia karena kita dengki dia, itu nggak boleh, ya kan? Tapi kalau marah karena untuk kebaikan, marah karena kita akan membawa kemudaratan, nah itu boleh saja. Itu ciri yang kedua, ciri takwa. Ciri yang kedua, mampu menahan amarah. Dia tahan marahnya karena dia takut amarahnya ada kebencian, ada keirian, ada kehasutan gitu. Nah ciri yang ketiga apa tuh? Ciri yang ketiga memaafkan. Nah biasanya ciri orang marah yang cepat memaafkan, dia cepat memaafkan, sudah tidak dimasuk di hati. Dia marah biasa. Nah suka mampu memaafkan kesalahan. Afu minan nas, memaafkan orang gitu ya, mampu memaafkan orang lain gitu ya, memaafkan kesalahan orang gitu ya. Orang yang tidak bisa mampu memaafkan karena dia kebencian, karena keirian. Tapi kalau memaafkan itu selesai saja, dah selesai gitu, seperti itu. Itu memaafkan. Nah ini sifat salah satu yang menyukai orang-orang berbuat baik. Maka ini dasar dari bentuk untuk mengkapasitasi setan keluar dari sifat diri kita yang harus kita jauhin, seperti itu, ya kan, istilahnya. Maka kalau kita ada amarah atau memaafkan, masih memaafkan karena kita ada masih kedengkian dan irian, nah itu yang tidak boleh. Atau marah karena kedengkian, karena kedengkian, keirian, itu juga boleh, seperti itu. Itu namanya amarah. Kalau marah ya marah aja, seperti itu. Nah ini sifat dasar. Sebenarnya ini masih ada peluang untuk kita bergoda. Sebenarnya ada lebih tinggi lagi di takwa ini. Nah inilah yang menyebabkan diri kita harus, jangan-jangan pada diri kita itu ada ciri-ciri setan pada diri kita yang tanpa kita sadari, seperti itu. Tanpa kita kita tuh ternyata setan gitu, seperti itu. Yang tanpa kita sadari, yang tidak kita sadari, tapi ternyata setan benar-benar ada pada diri kita. Itu sangat